anak-anak lagi istirahat kan, perjalanan jauh ya. Tahu-tahu ada yang nyambit pas banget di kepala. Akhirnya bocor kan tuh palanya. Ya udah kita obatin. Tapi saya tanyain lagi gimana? Nggak apa-apa, aman, dia masih tetap semangat walaupun ya kita bocor dikit. Gue juga waktu itu pas lagi tidur kaget, di badan gue tuh kaca bis semua. Gue bilang astagfirullah, kaca bis semua dong. Tapi alhamdulillah maksudnya nggak ada apa-apa, cuman kaca berserakan di mana-mana. Ya paling itu doang sih, palanya bocor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Perkenalkan, nama gue Hendra Adi Pratama, biasa dipanggil Katop. Asal gue dari Jakarta. Kalau kenal sepak bola sih gue dari SD. Karena dari SD gue udah menyukai sepak bola, dan sampai sekarang sih kita menyukai sepak bola itu. Untuk ingin menjadi di Jackmania itu gue dari mulai SMP ya. Dari SMP kelas 1, gue dari kelas 1 itu mulai aktif dari ya mungkin di SMP ada Jack School, dan akhirnya ke SMK ada juga Jack School. Habis SMK lulus, gue ditarik di kepengurusan di wilayah Kebayoran Lama. Gue di situ sebagai bidang olahraga ya, kayak kegiatan-kegiatan, jadi gue yang handle. Dan nggak tahu juga akhirnya bisa naik juga jadi korwil. Jack School itu kayak, jadi itu di sekolah itu kita ada namanya Jack School. Jadi setiap sekolah Jack School, di SMP SMK ada kayak komunitas di sekolah gitu, ada apa sih namanya. Jadi setiap sekolah itu mempunyai kayak misalkan Jack School 185, ada Jack School 45 gitu per sekolah sih. Kalau gue itu waktu dipilih jadi ketua Kebayoran Lama atau korwil Kebayoran Lama itu dipilih secara pribadi. Kalau itu kan biasanya ada lawan. Gue dipilih dan gue dipercaya oleh anggota Kebayoran Lama dan juga dari abang-abang senior, dan akhirnya gue dipilih sebagai koordinator Kebayoran Lama. Arti Jackmania itu kita pemain ke-12 dari Persija sih. Ya kita sebagai supporter ya menyemangati tim Persija, maupun lagi kalah atau menang kita tetap dukung Persija walaupun keadaannya tidak membaik lah, kita tetap ada di belakang Persija. Kalau Jackmania wilayah Kebayoran itu ya, wilayah yang ada di Kebayoran itu banyak sih maksudnya. Ya itu termasuk, jadi di Kebayoran Lama kita yang megang, karena kan per korwil itu kalau nggak salah kita ngambilnya itu per kecamatan atau kelurahan. Karena di wilayah Kebayoran Lama itu luas tuh. Kita ada kelurahan, ada kecamatan, dan itu hampir terbagi-bagi sih gitu sama korwil-korwil lain. Kalau untuk itu kita hampir semua korwil mungkin sama ya, cuman dari wilayahnya agak berbeda-beda. Kita kadang ada kegiatan, atau gue sih kalau gue pribadi sering ngadain kopdar, yaitu kopdar kepala sub atau zona wilayah, karena di Kebayoran Lama itu kita berdiri atas 11 zona wilayah yaitu. Jadi setiap ada pertandingan kita bakal ngadain kopdar, yaitu untuk menatap pertandingan di hari H nanti dan pembagian tiket. Kita kegiatan khusus ada sih, hampir ada futsal ya. Kadang suka main badminton kita. Mungkin nanti kedepannya gue bakal ngadain pengajian sih. Pengajian rutin itu hampir saya setiap bulan lah. Ya itu kan maksudnya kegiatan-kegiatan positif. Itu Jackmania Kebayoran Lama ya, mungkin
lebih solid lagi, lebih kompak lagi. Kita tetap terus dukung Persija. Emang sekarang lagi keadaannya kurang membaik, cuman step by step semoga Persija kita lebih baik lagi. Sebelumnya sih emang gue tuh nggak siap jadi korwil karena apa? Ya belum ada belum ada kesiapan nih. Cuman dan akhirnya gue jalanin pelan-pelan. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, gue siap nih. Jadi jiwa pemimpin gue ada sebagai korwil gitu. Ya emang agak sulit sih, maksudnya susah kita nge-backup atau megang anggota sebanyak itu. Cuma kan saya belajar dari korwil-korwil lain, begini loh, dan akhirnya alhamdulillah maksudnya bisa lah berjalan waktu satu-satu. Kalau untuk anggota aktif Kebayoran Lama itu kita ada 434. Kan bulan ini juga kita dibuka lagi pembukaan KTA, yaitu pembukaan KTA. Ya gue harap untuk anggota Kebayoran Lama dan wilayah Kebayoran Lama, ayo segera bikin KTA kalian dan bergabung bersama di Jackmania Kebayoran Lama. Untuk kartu tanda anggota itu harganya sekitar 150 kita. Di Jackmania Kebayoran Lama itu banyak sih kita. Termasuk dari ada Om Nopal dari mantan korwil Kebayoran Lama, mungkin dari penasehat banyak, ada Bang Goras, ada Mas Dai, Mas Bam. Itu sih dia selalu ngasih masukan dan saya juga selalu apa nih yang kurang dari gue, misalkan masukan dong, gue kasih saran dong kurangnya di mana gitu. Gue selalu intinya sih komunikasi baik dengan mereka tersebut, karena nggak ada mereka mungkin gue nggak bisa di sini. Jadi waktu 2018 waktu itu korwil sebelumnya masa jabatannya sudah habis. Jadi di Jackmania itu setiap 3 tahun kita pergantian korwil. Dan kebetulan Kebayoran Lama nggak ada calon, jadi aklamasi. Jadi gue pribadi jujur sebenarnya tuh gue kaget kok bisa ada nama gue gitu. Cuman ya udahlah, ayo kita coba jalan sama-sama. Jadi itu kalau sistem aklamasi itu jadi per zona wilayah itu wajib Bang, jadi pertanda tangan. Jadi atas nama Hendra Adi Pratama calon tunggal di korwil Kebayoran Lama 12 wilayah, dan kalau mau jadi korwil itu di wilayah itu harus menggunakan 100 kartu tanda anggota aktif. Dan akhirnya kemarin sih kita udah bulan September tanggal 3 2022 kalau nggak salah udah sempat muswil, yaitu musyawarah wilayah. Jadi setiap pergantian tahun atau pergantian korwil 3 tahun, jadi kita diadain musyawarah wilayah. Nggak taunya musyawarah wilayah pas tanggal 2 September itu diulang. Jadi musyawarah wilayahnya diganti di tanggal 2 Februari, tetap sama calon tunggal saya nggak ada lagi. Ya udah, gue harus siap jadi pemimpin dan menjaga baik nama di Jackmania dan juga Jackmania Kebayoran Lama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Ale ale ale. Untuk itu kita udah ada aturan Mas, jadi setiap korwil jabatan itu kan 3 tahun. Jadi pas udah selepas 3 tahun dari wilayah itu tergantung nih dari anggotanya, dia mau lanjut kan nih korwil atau ada calon lagi. Kalau misalkan lanjut, nggak ada, misalnya dari wilayahnya tersebut nggak ada yang menyantukan nama, ya udah bisa dilanjut lagi, itu dalam arti sistem aklamasi. Kalau misalnya ada lawan, ya kita bakal ada lawan di situ, jadi 2 gitu. Musyawarah wilayah. Untuk UW gue sih kalau UW itu paling seneng tuh kalau kayak jauh-jauh kayak Solo. Gue udah sering sih ke Solo, maksudnya dalam arti di Solo itu banyak rintangannya. Kita ngelewatin tol-tol Cikampek lah,
Cipali kan, karena ngelewatin tol gitu ya pasti ada aja lah tim supporter yang semak-semak. Karena gue pernah ngalamin waktu itu lagi jalan, lagi itu mau ke arah Solo, bis di tol Cipali apa Cikampek itu saking bisa penuh ya, gue tidur di bawah tuh. Tidur di bawah, ada berapa orang tidur di bawah, duar, pecah tuh kaca. Gue taunya ada yang nyambitin dari, kan kalau di tol kan banyak semak-semak tuh. Iya, tim indik-indik. Pas kita keluar bis, kabur, hilang. Ntar udah nyampe stadion, balik nih, selesai pertandingan juga. Kita ntar balik ada lagi, ntar turun di tol, berantem lah. Yang paling berkesan waktu di Solo sih, yang waktu kita menang lawan Persib, yaitu 1-0 di WO di menit 83. Itu baliknya kita berantem di tol, Mas. Tol Cipali itu baru jadi dan baru diresmiin, langsung diperawanin, di tawuran tuh. Aduh, paling berkesan sendiri itu. Cuman ya sangat disayangkan sekarang juga nggak ada UE ya. Padahal kangen, kita kan juga kangen sama supporter-supporter lain. Kita bisa silaturahmi lah, main ke daerah-daerah. Cuman ya karena regulasi dari PSSI, ya udah kita jalanin sampai berapa lama untuk larangan UE itu. Kita rusuh itu, kita kan memang menang tuh lawan Persib di Solo, kalau nggak salah waktu itu kita kan main di Solo, menang 1-0. Dia itu WO di menit 83. WO seneng dong, namanya kita lawan rival kan, kita menang, apalagi kita main jauh, menang. Suasana juga dari stadion Solo sampai rumah juga, wah di bis juga enak, seneng. Nggak taunya itu pas di tol Cipali, kita tuh kalau jauh selalu barengan, karena ya itu antisipasi, karena jauh lah dari Jakarta kita jalan. Kadang sampai berapa bis, 50 bis tuh jajar. Oke, kalau udah di tol tuh hordeng bis ditutup. Ya udah jangan ada berisik, tidur aja. Tetap walaupun kita udah tutup, cuman ada aja nyambi twing. Aduh, kan kaca bis lumayan juga duit. Sampai balik kadang sampai masuk angin, Bang. Anak-anak suka masuk angin. Akhirnya berhenti dulu tuh di rest area, kita cari triplek atau papan ya buat nutup. Sampai balik tuh bener-bener, maksudnya kaca kadang lebar buka gitu, angin pada masuk kan kasihan anggota yang lain. Kalau itu sih alhamdulillah kita nggak ada sih, untuk cedera atau yang lain nggak ada sih. Ya itu maksudnya kita di tol lagi jalan biasa, lagi anak-anak lagi istirahat kan, perjalanan jauh ya, tahu-tahu ada yang nyambit pas banget di kepala, akhirnya bocor kan tuh kepalanya. Ya udah kita obatin, tapi saya tanyain lagi gimana, nggak apa-apa, aman, dia masih tetap semangat walaupun ya kita bocor dikit. Gue juga waktu itu pas lagi tidur kaget, di badan gue tuh kaca bis semua. Gue bilang astagfirullah, kaca bis semua dong. Tapi alhamdulillah maksudnya nggak ada apa-apa, cuman kaca berserakan di mana-mana. Ya paling itu doang sih, kepalanya bocor. Bagi gue Persija itu ya kebanggaan ya, dalam arti ya karena gue di Jackmania, gue dukung Persija, gue jadi bangga lah jadi di Jackmania, dan gue Persija udah jadi kebanggaan gue. Kebanggaan pas waktu gue dengerin anthem Persija itu saat kita selesai pertandingan kan ada anthem Persija, itu Persija menyatukan kita semua. Tuh pas dengerin anthem langsung Persija menyatukan kita, suara musik langsung deng, kayak wah ini nih, gue udah kayak menghayati banget. Gimana sih kita aja menghayati, apalagi pemain nih dengerin anthem ini. Pas dari situ gue udah ngerasa, oh ini nih kebanggaan gue nih. Udah menjiwai lah gitu ibarat kata. Persija kalah, jangankan kalah Bang, seri aja kita suka sedih Bang. Persija kalah ya kita suka ngerenung lah, gimana ya, aduh gimana nih kok bisa kalah Persija, apa yang harus dibenahi dari Persija. Apalagi musim-musim ini kita 5 kali tanpa kemenangan, seri kalah, dibilang capek, cuman mau gimana lagi ya. Persija juga kita udah kritik, dalam arti kritik kita ke latihan dateng,
untuk ngeritik pemain sampai berapa kali, cuman tetap aja kemarin hasilnya pas lawan rival kita seri itu sakit sih bang. Maksudnya kita main di kandang dengan jumlah penonton kemarin 26.000 di Jackmania, hampir full itu Bekasi. Kan Bekasi itu full, kota penontonnya itu 30.000 atau 31. Makanya kemarin banyak yang kecewa karena kita lawannya rival. Untuk hal terbodoh yang pernah merugikan Persija sih, gue nggak pernah ada sih maksudnya selama ini ya. Karena ya ngapain sebelum kita bertindak kita mikir lagi, ini ngerugiin Persija, ngapain gitu, maksudnya buang-buang waktu lah. Ya udah kita ikutin arahan dari pusat aja, pusat bilang A ya kita ikut A, jangan nggak satu komando gitu, tetap ikutin arahan dari pusat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Untuk anggota Jackmania yang bisa solid itu ya mungkin gue selalu bilang sih ke anggota, maksudnya kita selalu menjaga komunikasi yang baik, silaturahmi, yaitu antar gue sebagai korwil, gue juga selalu komunikasi dengan sub atau zona. Misalkan jadi kan di Kebayoran itu ada 11 sub, jadi di 11 sub itu ada beberapa anggota mungkin ada yang lagi kurang nontonnya, lagi Persija gue lagi gini, itu gue selalu datang dan gue komunikasi, lu kenapa, ayo dong aktif lagi dong, kita dukung Persija lagi. Jadi ya wibawa gue buat ngerangkul anak-anak yang kurang, kadang suka gue, ayo kita nonton yuk, nonton Persija lagi yuk, kita dukung sama-sama, ayo bikin KTA di Kebayoran Lama biar makin kompak dan makin banyak lagi sih gue pengen dari Kebayoran Lama. Kalau untuk hubungan yang kurang baik dengan anggota itu kita sih nggak ada sih mas. Maksudnya kalau misalkan ada itu gue selalu bilangin kan gue selalu ada kopdar setiap sub atau zona. Jadi di situ kita forum buka suara, saling komunikasi, sharing apa aja nih. Misalkan kalau gue ada salah atau apa silahkan tegur gue. Karena kan manusia nggak selalu benar, pasti ada salahnya. Tegur aja nggak apa-apa, kita saling menegur, komunikasi, saling introspeksi diri aja. Oh ini gue salah nih, gue kedepannya harus gimana nih. Sama kadang anggota kalau ada yang melakukan hal-hal yang negatif atau apa selalu gue tegur, jangan kayak gini lah, ayolah kita ubah lagi mindset lu, kita harus kedepannya lebih baik lagi. Untuk yang itu nggak ada sih. Di wilayah Kebayoran Lama itu kita terdiri dari 11 sub ya, 11 sub yaitu dari Orange Jatayu, Rainbow Peace, Jackmania Pus, Orange CH, Jack Peluis, apalagi Cidodol, Kebon Mangga, berapa lagi? Pokoknya ada 11. Jadi setiap di wilayah itu kita wajib dia kopdar. Ada kopdar, ada kegiatan. Jadi tiap bulannya itu ada. Gue juga di sub atau zona gula itu gue nerapin ada jadi ada presentasinya. Jadi setiap sub misalkan dia ngelakuin apa nih di kegiatan satu, nanti ada kopdar atau dia ngadain kegiatan dalam arti dia main bola atau main futsal, badminton, yang lain-lain. Terus banyak sih mas, karena sekarang gue di wilayah gue untuk pembagian tiket aja gue pakai Excel. Jadi kita pakai ya biar kedepannya lebih baik, jadi enak, tiket keluar bet tinggal naruh di Excel, dia langsung keluar bagi. Jadi kita main klasemen tuh 11 wilayah itu, misalkan di atasnya Rainbow Peace, ntar di bawahnya ada lagi, besok sebulan dilihat lagi dari presentasi itu, misalkan di kegiatan bulan itu apa. Kalau untuk itu kita ada presentasinya, jadi itu ada nilai-nilainya, misalkan kegiatan satu itu nilainya 17%, terus
kegiatan 2 atau kopdar ada 15% atau gitu. Jadi setiap kopdar tuh nanti di-share di grup, gue ngeliat anggotanya berapa nih yang hadir. Jadi ada minimalnya itu 12 anggota kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan dia 12 anggota atau di bawah anggota ya ibarat kata oh nih kopdarnya cuma main-main nih, cuman sekedar kopdar tapi nggak ada apa namanya pemahaman yang dia pahami nama anggota itu. Kadang ada yang 15, 16. Kadang gue juga kalau ada waktu gue nyepetin gue mau nyoba komunikasi dengan anggota biar kita lebih baik lagi gitu. Presentasi tiap kota tiket itu keluar, kan kalau kota tiket itu keluar kita seminggu apa amin berapa gitu. Jadi kalau kota tiket keluar langsung ditaruh di Excel, langsung keluar tuh nongol berapa. Dia di grup di sub Rainbow Peace dapat kota tiket berapa. Dulu itu kita pakainya ngecak. Kalau ngecak nggak fair lah. Masa tiap hari tiket ngecak lama juga gitu, makan waktu. Akhirnya dari abang-abang senior, Bang Gora sebagai penasehat, dia bilang coba yuk kita main pakai Excel. Dibilang puyeng. Akhirnya sekretaris gue mau dia mengenai maksudnya masuk nih di paling gini. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan itu untuk sistem presentasinya ya lebih enak sih gitu, kita main dari Excel. Momen yang berkesan menurut gua waktu juara Piala 2018 sih Liga 1, yaitu lawan Mitra Kukar ya. Kita menang 2-1, nggak nyangka sih kita bisa juara lagi di 2018 setelah dari 2001 ya. Itu kita juga triple winners, juara Piala Menpora Presiden gitu, terus juara Liga. Banyak sih kalau untuk berkesan. Kemarin juga pas kita waktu zaman Nekron Mencik, Hanu Beres, Abdullah Yusuf, kita juga menang di Patriot 2-0, itu udah senang lawan rival. Ya ibarat kata gembira dan sampai rumah juga tidur nyenyak kalau lawan rival. Untuk tim terbaik di musim kemarin sih, walaupun kita nggak juara ya, juara cuman di peringkat 2. Cuman kemungkinan kalau kita lawan Bayangkara menang aja tuh waktu di Wibawa Mukti, mungkin kita juara 1. Kita itu kalah 2-1. Itu juga karena kondisi lapangan Wibawa Mukti itu ya nganjlok gitu. Kayak nggak rata. Udah gitu banyak cedera. Kalau menang 2-1 atau 3-2 kita mungkin beda. Bener, itu udah paling asik sih. Sayang aja kita belum dikasih rezeki. Mungkin tahun ini insya Allah rezekinya. Sosok pelatih yang berkesan di Persija mungkin Teko sih. Teko sama sekarang yaitu Babedol. Thomas Doll emang keren sih dia. Maksudnya bener-bener ngerubah banget permainan Persija kita. Kayak darinya dulu cuman passing dari kiper, long ball. Sekarang kita main kayaknya dilihatnya enak banget gitu, main passing tet dari bawah ke tengah, samping ke depan, dan akhirnya menciptakan peluang. Itu sih menurut gue taktik yang bagus sih di zamannya Thomas Tuchel. Untuk Persija harapannya mungkin kita sekarang lagi terpuruk ya. Semoga Persija kita lekas bangkit, lekas membaik. Jangan kalah seri lah. Gue pengen kita menang, ayolah. Jadi biar Gainer semangat lagi. Harapan gue untuk Jackmania kedepannya mungkin lebih dikompakin lagi, lebih solid lagi, ya lebih banyak lagi lah untuk anggotanya. Bangga jadi warga Jakarta karena emang kita tinggal di Jakarta. Walaupun macet atau apa, ya tetap Jakarta kota kita. Gue Hendra Adi Pratama, Korwil The Jackmania Kebayoran Lama, ini cerita gue.